dapat bansosnya 5 kilogram cuma sekali. Suruh bayar taperanya seumur hidup. Lah. Warga 02 enak tuh zamanku. Kaum bansos jadi olok-olokan, Bang. Udah nggak bisa ngutang lagi kan, makanya sekarang Jadi bahan ngutangnya ke rakyat. olok-olokan. Makanya pendukung 01, pendukung 03, nanti kalau tapera udah berjalan, kita ngumpet aja ya rame-rame. Awak dewe diwajibke menabung 3% dipotong dari hasil gaji kita per bulan. Tel gatel. Wis akeh potong-potongan liyane ge ono potongan meneh. Sebenarnya awak dhewe enggak ada masalah untuk menabung, tapi ki harus jelas ngono ki lho. Contone awak dhewe ngetoke duit tiap bulan nggo kredit motor. Motore ono lah anak iki. Kejelasannya apa? Kejelasannya nek duite kompor dikorupsi meneh. Sabar, Bang, sabar. Ora kabeh wong pikirane tentang rumah wae. Ono sing luwih penting, contone nek pamane wong kuwi kerja dadi sandwich generation, dene mbiayani wong tuane, mbiayani adine. Kan wis ono sing luwih penting timbang omah kuwi. Ora gor omah-omah tok. Nek pamane gabut tolonglah rasa ngetoke kebijakan-kebijakan sing ra masuk akal, healing. Nek pamane ra ono kendaraan tak jemput ngono ki lho lah. Tapi yo tolong nek pamane healing, aja nggo duit rakyat. Oh, masih ada utang sama PNS. Jadi maksudnya mau minta pegawai swasta bantu bayarin utangnya gitu. Iya. Waduh, itu PNS juga digaji sama pegawai swasta loh dari pajak. Dari PNS aja bisa terkumpul dapat 567 M. Gimana kalau ngumpulin dari seluruh pekerja swasta sampai freelance? Bisa puluhan kali lipat tuh. Mau diapain sih duitnya? Pemerintah sebut tapera bukan iuran, tapi tabungan. Bisa ditarik saat pensiun. Loh, kok ngatur? Jadi begini bro, urusan para pekerja itu mau nabung, mau enggak, itu urusan mereka, gaji-gaji mereka, uang-uang mereka. Jangan dipaksa-paksa lah. Harga-harga barang udah mahal, itu yang menjadi tugas Anda, agar harga barang itu segera bisa turun. Dengan harga yang mahal gitu, dipotong lagi gajinya. Ini gimana konsepnya ini? Dipaksa nabung itu apa? Sedangkan gaji yang didapat aja belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inilah kenapa negara perlu diatur dengan akal sehat. Orang bisa nabung kalau untuk kebutuhan pokoknya sudah tercukupi. Ini untuk kebutuhan pokok aja kurang. Sekarang apa-apa mahal, bahan pokok mahal, biaya sekolah pun biaya kuliah mahal. Lah dipaksa nabung lagi, ujung-ujungnya terpaksa mereka itu berhutang. Ayo dong, Anda di situ dibayar mahal-mahal puluhan, ratusan juta, miliaran gaji Anda, ya, untuk memikirkan bagaimana rakyat bisa sejahtera, bukan memikirkan untuk menarik iuran, tabungan lah, segala macam lah. Kocak Anda ini, kocak. Ya. Anda seharusnya memikirkan yang terbaik untuk rakyat. Ya. Jadi sebaiknya kebijakan-kebijakan yang aneh seperti ini dihapuskan sajalah. Oke? Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang benar, PDI Perjuangan lah dan PKS lah pencetusnya. Nah, ini tapi nih, isi draftnya itu tidak mengikat. Boleh ikut, boleh tidak. Datanglah si kepala dinasti. Dirubahlah undang-undang ini. Per 20 Mei kalau nggak salah, 2024. Dengan isinya seluruhnya diikutkan tapera. Bahkan tukang ojol pun yang tidak punya gaji menetap diikutkan. Jadi datanglah si PSI, digoreng-goreng lah ini. Seakan-akan PDI Perjuangan lah dan PKS lah yang salah. Jadi kamu harus mengerti isi di undang-undangnya ya. PP-nya itu kamu harus mengerti, baru kamu nyocot gitu. Sebenarnya saya itu terinspirasi dengan tapera. Masalahnya saya udah nggak bisa ngutang. Sudah di blacklist dari dunia perbankan. Saya mau memanfaatkan para tetangga saya untuk berinvestasi di tabungan yang akan saya dirikan. Kan uangnya lumayan tuh, bisa nerusin bangunan kandang sapi impor saya yang sedang mangkrak. Ini 02 pada kemana ya? Kok nggak ada suaranya? Kok nggak ada yang speak up tentang tapera? Ya? Speak up dong, speak up ya. Kok pada diem-diem baik?
jangan-jangan kalian pada setuju ya dengan program Tapera ya. Ya udah kalian aja 02 ya yang ikutan program Tapera ya. Pak Presiden, tolong tuh ya didata. Kemarin yang milih 02 tuh didata. Katanya pada setuju tuh dengan program Tapera ya. Jadi biar 02 aja yang ikutan program Tapera ya. Kalau kita sih udah jelas-jelas nolak mentah-mentah ya. Karena ya nggak masuk akal gitu, bener-bener di luar nuril ya, nggak ada faedahnya sama sekali gitu. Apaan tuh Tapera? Sebentar, lu harus lihat ini nih. Dari Twitter ada yang kayak gini. Terpantau akan ada gelontoran dana bagi media-media mainstream dan buzzer untuk mendukung program Tapera. Lihat saja nanti akan terjadi penggiringan opini besar-besaran agar publik menerima penghasilan yang dipotong secara paksa tiap bulan. Awalnya gue nggak percaya kalau yang kayak gini sebelum ada bukti yang nyata. Ya jelas, karena gue nggak mau dibilang bego atau FOMO lah oleh orang-orang di luar sana. Tapi kenyataan yang kayak gini, peserta Tapera yang sudah punya rumah dijuluki penabung mulia. Gila nggak? Terbukti ternyata. Dan gue nggak habis pikir. Ini semua terbukti. Yang singitnya, kalau memang yang punya rumah dibilang mulia, ternyata pemerintah kita nggak mau jadi bagian orang-orang yang mulia, karena iuran Tapera ini dipungut oleh para karyawan swasta dan karyawan mandiri. Pemerintah tuh enggak kena. Jadi bisa kita ambil kesimpulan kalau pemerintah kita jauh dari kata mulia. Udah, itu aja poinnya. Kalau nanti ada berita-berita begini yang membangga-banggakan program Tapera, bisa nilai sendiri. Lagian logika simpelnya gini, pemerintah segala sosokan mau nyiapin rumah buat masyarakatnya. Turunin aja dulu harga BBM, harga minyak, harga beras, harga sagu, harga gula, harga garam, harga terigu. Yang kayak gitu aja nggak bisa pakai sosokan mau nyediain rumah buat masyarakatnya. Gila. Yap, itulah berbagai komentar dari para netizen, komentar-komentar yang saya kira cukup menghibur, cukup lucu, tapi sangat menohok bagi pemerintah yang konyol ini, yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang saya kira cukup dan sangat menguras kantong rakyat Indonesia, yaitu Tapera. Dan bahkan siapapun yang mengikuti dianggap sebagai penabung yang mulia. Saya kira lagi dan lagi pemerintah menyematkan tentang agama agar rakyatnya bisa tersentuh dan ikut. Dan buat kaum bansos yang memilih Pak Prabowo Gibran, agar kiranya silahkan menonton video ini dan pelajari betapa bodohnya kalian memilih orang-orang yang betul-betul ingin menyengsarakan rakyat Indonesia. Kalian jangan pernah berpikir bahwa Pak Prabowo belum dilantik dan sebagainya, belum ada peran Pak Prabowo. Saya kira kalian keliru memahami hal itu. Kenapa? Karena tentu Pak Prabowo sudah berjanji bahwa akan melanjutkan apa yang menjadi program Pak Jokowi, dan mungkin bahkan lebih parah dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya kira cukup jelas, dan terima kasih buat netizen yang selalu bersuara demi keadilan, demi kebenaran, bagaimana agar bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan rakyat di media. Dan saya kira kalian harus terus menyuarakan sebuah kebenaran ini agar pemerintah yang mencoba main-main terhadap rakyat semakin terlihat keburukannya, sama seperti apa yang terjadi sekarang ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga saja sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang menjadi komentar-komentar para netizen ini, dan juga ada manfaat setiap video yang saya up. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.